Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang PPH pasal 22. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Atzka Lintang Rahmanda, lalu Anissa Inayamuti, dan Lasti Ikandriana. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, PPH pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPH pasal 22. Bendaharawan atau badan-badan pemungut PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPH pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. 3. Badan usaha milik negara. 4. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 5. Kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. 6. Industri eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 7. Bendahara pengeluaran. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPH pasal 22 atas penjualan adalah 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menjual hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan kepada badan usaha industri dan eksportir. 6. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, objek pajak PPH pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2016 antara lain barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, semen, kertas, baja, dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran, kecuali ditetapkan berlainan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain 1. Kegiatan impor saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. 2. Kegiatan pembelian barang saat pembayaran. 3. Pembelian hasil produk saat penjualan. 4. Penjualan hasil produk atau pengolahan barang saat penerimaan delivery order. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank, persepsi, atau kantor pos. Tarif PPH pasal 22. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPH dan diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017 adalah A. Tarif PPH pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal importir untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34/2017. Importir yang menggunakan angka pengenal impor 2,5% dari nilai impor. Importir non-API
7,5% dari nilai impor. Importir yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang. B. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Besar tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh 1. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2. Bendahara Pemerintah, 3. BUMN atau BUMD. Saya Aska Lintang Rahmanda dan akan dilanjutkan oleh Anissa Inayah. C. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dihitung dari DPP atau Dasar Pengenaan Pajak (PPN) yang sifatnya tidak final, diantaranya yaitu kertas 0,1% dari DPP PPN, semen 0,25%, baja 0,3%, otomotif 0,45%, semua jenis obat 0,3%. D. Tarif PPh Pasal 22 hasil produksi migas, yaitu 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN, untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. E. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Besar tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ini atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya yaitu pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. F. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari impor komoditas. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor ini berlaku untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. G. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. H. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. I. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. J. Tarif PPh Pasal 22 barang mewah sesuai Pasal 2 Ayat 2 PMK 29 tahun 2019 ini, besar PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah yang pertama,
Tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang ini untuk yang pertama, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Yang kedua ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lasti. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Tarif PPh 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang ini berlaku untuk yang pertama yaitu pesawat terbang pribadi dan helikopter, lalu kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Dan yang terakhir ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Perlu diketahui, jika wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% dari tarif umum PPh pasal 22 yang berlaku. Yang selanjutnya pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan pemungutan PPh pasal 22 ini. Yang pertama, impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat. Kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, dan reimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau FT yang merupakan tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Sebagaimana maksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor. Nah, diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 JO Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973 berupa kiriman hadiah untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta. Bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Nah, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Pembayaran PPh pasal 22 yaitu cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Pasal 22 yang berbentuk SSE artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22. Nah, berikut ini adalah contohnya. Tanggal 1 November 2011, PT ABC
impor barang elektronik senilai VOB $10.000, biaya kirim $500, asuransi $25. Kurs dari Kemenkeu pada saat itu adalah 8.000 per 1 USD. Berapa PPh impor pasal 22 yang harus dibayarkan? Jadi PPh impor pasal 22 sama dengan 10.000 ditambah 500 ditambah 25 ditambah 1,578,75 dikali 7,5%, hasilnya $907,78. Jika dirupiahkan, maka besaran PPh impor pasal 22 yang harus dibayarkan menjadi Rp7.262.250, didapat dari $907,78 dikali 8.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 wajib dibayarkan oleh subjek pajak yang melakukan kegiatan impor, di mana besarannya tergantung dari jenis dari barang yang diperdagangkan. Semua ini diatur dalam PPh pasal 22 Undang-Undang Perpajakan. Nah, berikut ini contoh lagi nih. PT BBB menjual kapal pesiar dengan nilai 8 miliar kepada PT DDD. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah, jadi tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah kapal pesiar ini 5% dikali 800 miliar sama dengan 40 miliar. Nah, jadi inilah PPh pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini sebesar 40 miliar. Oke, selanjutnya PT ABC merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai 50 miliar kepada DFG. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPNBM, maka PPh pasal atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar. Jadi perlu kita ketahui berapa tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah apartemen ini. Tarifnya sebesar 1% dikali nilai jual barang mewahnya, yaitu 50 miliar. Jadi PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar 500 juta. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian bahan untuk industri. PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul CVBBB senilai 300 juta. Perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri adalah tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri ini sebesar 0,25% dikali dengan harga jual pembelian, yaitu 300 juta. Jadi 0,25% dikali 300 juta hasilnya adalah 740.000. Jadi PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri ini sebesar 740.000. Oke, next. Contoh perhitungan PPh pasal 22 hasil produksi migas. PT AAA selaku produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta.
tidak termasuk PPN kepada PT BBB yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas sama dengan tarif PPh hasil produksi migas sebesar 0,3% dikali nilai jualnya sebesar 900 juta. Jadi 0,3% dikali 900 juta hasilnya 2.700.000. Dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 ini bervariasi tarifnya tergantung dari objek pajaknya, berkisar antara 0,25% hingga 1,5%. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.